lagi sama aku di sini. Jadi, untuk kali ini aku akan buat video yang sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Kali ini aku bakalan buat video tentang materi pembelajaran kelas 3 SD khususnya. Jadi, kalian yang punya saudara, anak, adik, wajib banget untuk subscribe channel aku sekarang juga nih. Subscribe itu gratis ya. Dan nonton video aku sampai seterusnya sampai habis, jangan di skip-skip karena aku bakalan jelasin materi pembelajaran kelas 3. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke video selanjutnya. Halo, selamat pagi buat anak-anak semua, murid-muridnya Ibu. Jadi untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran 3. Jadi sebelumnya kita sudah belajar materi pembelajaran 1 dan 2. Sekarang untuk selanjutnya materi pembelajaran 3, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2 kalian sudah mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup. Ibu kasih kalian waktu 1 menit untuk memikirkan apa saja sih dari ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kalian bisa pause video ini sebentar. Selanjutnya kalian bisa dengarkan lagi video ini setelah kalian tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu dia pasti membutuhkan makan. Yang kedua, makhluk hidup itu pasti bergerak. Ya, itu baru 2, makan dan bergerak. Selanjutnya, apalagi sih ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup itu tumbuh. Setelah itu ada lagi ciri-ciri yang keempat, yaitu peka terhadap rangsang. Kemudian makhluk hidup itu juga bernafas, sama seperti kita manusia. Manusia merupakan makhluk hidup apa tidak? Nah, kalian jawab di sana ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ada berkembang biak. Dan masih banyak lagi ciri-ciri makhluk hidup yang untuk penjelasannya peka terhadap rangsang. Bagaimana ya makhluk hidup itu dikatakan peka terhadap rangsang? Peka terhadap rangsang kita ambil contohnya yaitu tanaman putri malu. Gimana dia dikatakan peka terhadap rangsang? Contohnya ketika kita sentuh dia akan langsung kuncup. Nah, itu yang dikatakan peka terhadap ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Untuk apa mereka berkembang biak? Yaitu untuk memperbaharui keturunannya dan untuk mempertahankan dan memelihara spesiesnya. Misalnya saja, kucing. Kucing itu berkembang biak dengan apa? Dengan cara apa? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian contohnya lagi ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu juga tumbuh, bergerak, makan, dan bernafas untuk keberlangsungan hidupnya. Apakah makhluk hidup jika tidak bernapas masih tetap hidup? Tentu saja akan mati ya. Makanya makhluk hidup itu memerlukan bernafas untuk hidupnya, makan juga untuk keberlangsungan hidupnya. Bagaimana makhluk hidup dikatakan bergerak? Nah, contohnya saja, makhluk hidup itu nggak mungkin selamanya diam duduk saja. Pasti makhluk hidup itu bergerak. Contohnya ayam. Ayam akan bergerak, dia akan berjalan untuk mencari makanan, ya. Bagaimana makhluk hidup itu dikatakan tumbuh? Ada yang tahu? Oke, jadi makhluk hidup itu dikatakan tumbuh. Misalnya saja kalian lihat, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Apakah selamanya telur itu akan berbentuk telur? Tentu saja tidak ya. Telur itu akan menetas dan dia akan berubah menjadi itik. Setelah itu dia akan menjadi ayam yang lebih besar lagi, kemudian menjadi ayam yang dewasa. Itu yang dinamakan makhluk hidup itu tumbuh. Nah, ada yang tahu contoh lainnya? Kalian kerjakan di buku kalian ya. Biar kalian lebih paham, kalian yang punya buku tema, kalian buka buku temanya dan cari halaman 20
3. Di sana ada sebuah gambar, nanti akan Ibu sisipkan di video ini gambarnya. Kemudian kalian amati ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada di dalam gambar itu. Setelah selesai mengerjakan, kalian kirimkan ke guru kalian untuk diperiksa apakah itu benar. Oke, itu untuk latihan kalian tentang materi ciri-ciri makhluk hidup dan udah dijelaskan tadi. Kemudian kalian juga udah mendapatkan tugas untuk menghibur diri. Ibu minta kalian buat video sedang bernyanyi, yaitu menyanyikan lagu Anak Ayam. Kalian tahu lagu Anak Ayam? Tekot kotek, yang itu ya. Kalian buat videonya semenarik mungkin, kemudian kalian kirimkan ke ibu. Lanjut saja ke materi yang selanjutnya itu, yaitu berkaitan dengan matematika. Susah nggak ya? Tentu saja susah ya kalau kita mempelajarinya dengan benar dan serius belajar. Oke, Ibu akan kasih contoh kalian. Misalnya ada angka 1,150. Itu dibacanya gimana ya? Ada yang tahu? Nah, angka 1,150 itu dibacanya 1.150. Nah, ada lagi angka 9,235. 9,235. Itu dibacanya berapa ya? Gimana ya bacanya? 9,235. Itu dibacanya 9.235. Untuk lebih paham lagi kalian membaca angka, kalian bisa lihat bukunya. Selanjutnya itu ada di halaman 29. Kalian kerjakan dengan baik, kalian kerjakan dengan serius, kemudian kalian kumpulkan kepada ibu. Oke? Segitu saja ya. Nah, jadi untuk materi hari ini dan tugas hari ini cukup segitu saja dulu. Kalian belajar dengan baik, kalian cermati dengan baik pelajaran hari ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian yang punya kontak ibu, kalian bisa langsung chat ke ibu. Oke? Segitu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Dukung channel ini agar lebih berkembang nantinya, dan aku lebih semangat buat video-video pembelajaran lainnya kalian dengan cara subscribe channel ini, kemudian like video ini. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan segitu dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk selanjutnya, see you the next video. Bye bye.